Selamat siang, penikmat media sosial yang budiman. Ini adalah segmen berita mendalam, di mana kami membahas isu-isu hangat dengan perspektif yang seimbang. Hari ini, kita membahas gelombang demonstrasi besar-besaran di Nepal yang telah menarik perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Demonstrasi Nepal disebut terinspirasi dari Indonesia. Apakah ini benar-benar inspirasi dari tanah air kita? Atau sekadar spekulasi? Mari kita kupas tuntas secara mendalam dan berimbang sambil mengundang opini Anda. Demonstrasi di Kathmandu, ibu kota Nepal, meletus pada awal September 2025 dipicu oleh tuduhan korupsi massal, sensor media sosial, dan kegagalan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi. Ribuan pemuda generasi Z yang menjadi tulang punggung aksi ini turun ke jalan menuntut reformasi total ketika massa membakar gedung parlemen, kantor Mahkamah Agung, rumah Perdana Menteri, dan bahkan rumah-rumah pejabat tinggi lainnya. Kebakaran ini tidak hanya merusak infrastruktur, tapi juga melukai puluhan orang, termasuk polisi dan demonstran. Menurut laporan dari New York Times, sebelum dan sesudah foto menunjukkan bagaimana gedung-gedung ikonik seperti Singa Darbar berubah menjadi reruntuhan berasap dalam hitungan jam. Al Jazeera melaporkan bahwa demonstran juga menyerbu bandara internasional, menghentikan penerbangan, dan membakar kantor partai politik utama seperti Napoli Kongres. Latar belakangnya, Nepal sedang bergulat dengan inflasi tinggi, pengangguran pemuda mencapai 20%, dan skandal korupsi yang melibatkan elit politik. Pemblokiran akses ke platform media sosial seperti X dan Facebook oleh pemerintahnya menjadi pemicu utama. Sekarang, soal klaim bahwa demonstrasi ini terinspirasi dari Indonesia, beberapa analis dan posting di media sosial menyebutkan kemiripan dengan protes reformasi 1998 di Indonesia, di mana massa juga membakar gedung pemerintah dan rumah pejabat untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Di Indonesia, aksi itu dipicu oleh krisis ekonomi dan korupsi, serupa dengan Nepal sekarang. Bahkan, ada spekulasi bahwa taktik Gen Z seperti penggunaan media sosial untuk mobilisasi massa terinspirasi dari demonstrasi belum lama ini di Indonesia. Namun, dari sisi lain, pemerintah Nepal membantah klaim ini. Juru bicara mereka menyebut protes sebagai kekacauan anarkis yang didalangi oleh kelompok oposisi dan pengaruh asing, bukan inspirasi dari luar. Seorang pakar politik dari Universitas Tribhuvan di Kathmandu, yang dikutip CNN, mengatakan bahwa akar masalah lebih dalam pada isu lokal seperti pengaruh Cina di Nepal, bukan langsung dari Indonesia. Dari perspektif demonstran, ini adalah perjuangan hakiki melawan ketidakadilan. Seorang pemimpin protes, Hasnat Abdullah di Bangladesh, mengatakan dalam video viral bahwa kami belajar dari revolusi di Asia Selatan, termasuk Indonesia, di mana rakyat berhasil menjatuhkan tirani. Dampaknya positif bagi mereka. Reformasi dijanjikan, termasuk audit korupsi dan pemilu baru, tapi dari sisi pemerintah dan masyarakat sipil, aksi ini dikritik karena merusak ekonomi Nepal yang sudah rapuh. Kerugian material mencapai miliaran rupiah, dan ada kekhawatiran akan kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Seorang ekonom Nepal, dikutip YouTube, memperingatkan bahwa kekerasan seperti ini bisa memicu resesi lebih dalam, mirip pasca reformasi di Indonesia. Secara mendalam, fenomena ini mencerminkan tren global. Pemuda yang frustrasi dengan sistem lama menggunakan kekerasan sebagai alat perubahan. Tapi, apakah ini jalan yang benar? Di satu sisi, inspirasi dari Indonesia bisa dilihat sebagai solidaritas regional melawan korupsi. Di sisi lain, pembakaran massal berisiko menimbulkan korban jiwa dan instabilitas jangka panjang. Nepal kini berada di persimpangan. Apakah menuju reformasi damai atau kekacauan berkepanjangan? Pendengar, bagaimana opini Anda? Apakah demonstrasi Nepal benar-benar terinspirasi dari Indonesia? Dan apakah kekerasan seperti ini dibenarkan untuk perubahan? Atau justru kita harus belajar dari sejarah agar tidak mengulang kesalahan? Kirimkan pendapat Anda di kolom komentar di akun media sosial kami. Kami tunggu suara Anda, tetap terhubung untuk berita terkini.